Swastiastu. Om Awinamastu Namo Siang. Om Anugrah Dewi Sultan. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru alam. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Dharma Wacana, Bapak Inyoman Aryoga. Yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan di kelas 5B Ilmu Komunikasi Hindu, serta para pemirsa di rumah. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka di sini saya harus memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya rekan-rekan di rumah bisa menciptakan rasa sayang pada seluruh makhluk. Baik, sebelum masuk pada materi Dharma Wacana pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pahit manis itu adalah bagian dari rasa, mutiara adalah bagian dari permata. Perkenalkan, nama saya Raini Mahesa, mahasiswi Ilkom yang sedang menempuh cita. Pertama-tama, izinkan saya menghaturkan rasa angayu bahagia kehadapan ide Sang Yang Widiwasa. Karena atas asung kerta waronugrahanya, kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan bahagia dan tentunya restu dari beliau. Kegiatan yang kita lakukan tidak dapat berjalan sesuai dengan kehendak yang kita inginkan tanpa restu dari ide Sang Yang Widiwasa. Para hadirin yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran para hadirin hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan Dharma Wacana dengan judul Tatwam Asi, Fondasi Kemanusiaan dalam Spirit Wasudewa Kutumbaka. Untuk itu, marilah kita renungkan bersama makna dari konsep ini dan bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya, dalam era globalisasi yang semakin berkembang, kita dihadapkan pada tantangan besar terkait perbedaan budaya, agama, pandangan hidup, konflik sosial, diskriminasi, dan bahkan konflik antar pribadi seringkali muncul akibat kurangnya pemahaman dan sikap saling menghargai dengan sesama. Dalam konteks ini, penting bagi kita semua untuk menemukan fondasi yang dapat menyatukan dua latar belakang yang berbeda, khususnya di umat Hindu. Dan dua konsep yang sangat relevan dengan kejadian tersebut dan memiliki kekuatan dalam membangun rasa persatuan adalah Tatwam Asi dan juga Wasudewa Kutumbaka. Menurut Badan Pusat Statistik, sekitar 30% responden mengungkapkan bahwa mereka merasa kurang mendapat dukungan sosial dari lingkungan mereka, yang dimana hal ini menandakan perlunya peningkatan kesadaran akan nilai Tatwam Asi. Dan selain itu, laporan dari beberapa lembaga sosial menunjukkan bahwa sekitar 50% masyarakat terlibat dalam kegiatan sosial ataupun bakti sosial, tetapi banyak dari mereka hanya melakukannya sebagai suatu kewajiban, bukan rasa kepedulian yang tulus dari hati. Jadi, permasalahan utamanya adalah kurangnya kesadaran dan keikhlasan dari dalam diri manusia untuk saling memanusiakan manusia. Di tengah keindahan budaya dan tradisi yang kaya, masyarakat Bali saat ini menghadapi tantangan serius terkait dengan kurangnya kepedulian antar sesama. Saat ini, fenomena urbanisasi dan modernisasi telah membawa perubahan besar dalam pola interaksi sosial masyarakat, yang dimana seringkali mengakibatkan rasa individualisme dan juga ketidakpedulian antar sesama. Saat ini banyak individu lebih fokus pada pencarian keuntungan pribadi dan kesibukan mereka sehari-hari, sehingga hubungan sosial menjadi renggang. Situasi ini tercermin dalam banyak
namun tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitarnya. Dan hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh agama Hindu, di mana rasa solidaritas dan kepedulian terhadap sesama merupakan fondasi kehidupan beragama. Dan saat ini, bagaimana cara kita mengatasi permasalahan kurangnya kepedulian antar sesama di masyarakat kita? Sangat penting untuk kita menghidupkan kembali nilai-nilai Tatuam Asi dan Wasudewa Kutumbakam dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita perlu menciptakan program-program komunitas yang fokus pada gotong royong dan saling membantu. Misalnya, mengadakan acara sosial seperti bakti sosial, pertemuan komunitas, kemudian mengadakan acara sosial seperti pelatihan keterampilan yang melibatkan semua lapisan masyarakat. Dengan cara ini, kita dapat berbagi pengetahuan dan sumber daya kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan di sini juga kita bisa membangun hubungan yang lebih kuat antar individu, mendorong semangat kebersamaan dan juga kepedulian antar sesama. Selanjutnya, pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter dan juga nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, integrasi ajaran antara Tatuam Asi dan Wasudewa Kutumbakam ke dalam kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah sangatlah harus kita lakukan dengan serius. Karena melalui pendidikan yang menekankan kepada rasa empati dan saling menghormati, kita dapat menanamkan kesadaran kepada generasi muda tentang pentingnya kepedulian terhadap sesama. Program pertukaran pelajar juga dapat dimaksimalkan untuk memperluas perspektif dan juga mengajarkan nilai-nilai lintas budaya, sehingga generasi muda tidak hanya memahami, tetapi juga menghargai perbedaan di antara mereka. Hadirin yang saya hormati, untuk mendorong keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial, masyarakat perlu diberi dorongan dan juga dukungan untuk berpartisipasi. Misalnya melalui pengakuan atau penghargaan bagi individu atau kelompok yang menunjukkan kepedulian yang luar biasa terhadap sesama. Ini dapat membantu mereka menciptakan budaya saling mendukung dan menginspirasi orang lain untuk terlibat. Dengan langkah-langkah ini, kita tidak hanya dapat mengatasi tantangan kurangnya kepedulian, tapi juga membangun fondasi kemanusiaan yang kuat. Menciptakan komunitas yang harmonis dan juga saling mendukung, sesuai dengan ajaran luhur yang kita anut. Dalam konteks ini, penting untuk kita kembali mengingat ajaran-ajaran yang menggugah kesadaran kita terhadap saling keterhubungan antara Tatuam Asi dan juga Wasudewa Kutumbakam. Sloka Tatuam Asi dari Upanishad mengingatkan kita bahwa itu adalah kamu, kamu adalah aku adalah kamu, yang menekankan bahwa kita semua adalah bagian dari satu kesatuan. Ajaran ini mengajak kita untuk melihat diri kita di dalam diri orang lain, menumbuhkan empati dan memahami bahwa tindakan kita mempengaruhi orang lain. Tatuam Asi yang berasal dari tradisi spiritual Hindu mengajak kita untuk merenungkan bahwa pada dasarnya kita semua memiliki kesamaan sebagai manusia. Ungkapan ini menekankan bahwa setiap individu adalah refleksi dari orang lain. Dan dengan menyadari hal ini, kita dapat mengurangi sikap egois dan mengembangkan rasa empati. Sementara itu, Wasudewa Kutumbakam, yang berarti dunia adalah sebuah keluarga, mengajarkan kita untuk melihat seluruh umat manusia sebagai satu kesatuan yang utuh. Dalam ajaran ini, rasa saling keterhubungan dan tanggung jawab terhadap satu sama lain menjadilah sangat penting. Dalam konteks global yang kompleks, prinsip ini mengajak kita untuk menjaga harmoni dan kerukunan di antara berbagai kelompok yang ada. Konsep ini menekankan pentingnya rasa persatuan dan saling keterhubungan kita di antara semua makhluk hidup.
Ketika kita memahami dan menerapkan kedua ajaran ini, kita membangun fondasi yang kuat untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Dalam Bhagavad Gita Sloka 6.32 berbunyi, Sarwa Bhutasham Atmanam Sarwa Bhutani Catmani, yang berarti dia yang melihat diri sendiri dalam semua makhluk hidup dan semua makhluk hidup dalam diri sendiri. Dia adalah yang sempurna. Selain itu, dalam kitab Mahabharata, Anusana Parwa 90.20, sloka berbunyi Wasyudewa Kutumbaka, yang berarti dunia adalah satu keluarga. Kita semua bersaudara. Sloka ini secara langsung menekankan bahwa semua makhluk hidup adalah bagian dari satu kesatuan yang lebih besar. Dan untuk mengatasi masalah kurangnya kepedulian ini, kita perlu menghidupkan kembali nilai-nilai Tatuam Asi dan Wasudewa Kutumbakam dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu solusinya adalah dengan membangun program-program komunitas yang menekankan gotong royong dan juga saling membantu antar sesama. Misalnya kita mengadakan acara sosial yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat seperti bakti sosial atau pelatihan keterampilan, di mana setiap individu dapat berkontribusi dan merasakan makna saling berbagi. Selain itu, pendidikan berbasis nilai-nilai kemanusiaan juga harus dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah. Karena generasi muda di sini dapat memahami pentingnya kepedulian antar sesama sejak dini. Kita tanamkan mulai dari sekolah, karena penanaman nilai karakter yang paling penting adalah mulai dari sejak dini. Dan dengan kita membangun kesadaran ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, di mana semua orang merasa diperhatikan dan terhubung sesuai dengan ajaran luhur yang kita anut. Hadirin yang saya hormati, marilah kita ingat bahwa Tatuam Asi dan Wasudewa Kutumbakam adalah fondasi untuk membangun dunia yang lebih baik. Ketika kita melihat orang lain sebagai bagian dari diri kita akan lebih mampu untuk menciptakan harmoni. Dengan memahami bahwa kita semua adalah satu keluarga, kita dapat menjadikan dunia menjadi tempat yang penuh kasih dan saling mendukung. Mari kita tanamkan bersama nilai-nilai Wasudewa Kutumbakam dan juga Tatuam Asi dalam diri kita, dan kita sebarluaskan dalam setiap interaksi kita. Dengan harapan kita bisa menjadi agen perubahan, agent of change, yang memancarkan cinta dan kebersamaan di tengah keberagaman. Baik hadirin yang saya hormati, demikianlah Dharma Wacana tentang Tatuam Asi sebagai fondasi kemanusiaan dalam spirit Wasudewa Kutumbakam. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat kepada para hadirin semua. Tanhana wong swastihanulus, tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia pasti memiliki kesalahan dan juga keterbatasan serta kekurangan. Baik hadirin yang saya hormati, demikianlah Dharma Wacana tentang Tatuam Asi sebagai fondasi dalam spirit kemanusiaan Wasudewa Kutumbakam. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi para hadirin sekalian. Tanhana wong swastihanulus, tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia pasti memiliki keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian dan kekurangan dalam Dharma Wacana yang saya bawakan. Saya akhiri dengan menghaturkan para mesana. Om Santi.